Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi tugas riset operasional oleh Bapak Sadam. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Gibran, dia akan menjelaskan metode grafik. Lalu ada saya, Ade Irma Rika Pangestu, saya akan menjelaskan metode simplex. Selanjutnya ada Santi Flodina Nadeak, dia akan menjelaskan metode NWC. Selanjutnya ada Adi Jonathan Pangaribuan, dia akan menjelaskan metode LC. Dan selanjutnya ada Devi Fitrianti, dia akan menjelaskan metode FAM. Dan terakhir ada Sairo, dia akan menjelaskan metode stepping stone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gibran. Saya akan menjelaskan metode grafik hanya dipergunakan untuk model linear programming yang membuat dua variabel keputusan dengan cara menggambarkan grafik garis-garis kendala. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya dapat dua variabel keputusan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, metode grafik adalah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Optimalis dalam programming linear, keterbatasan metode ini adalah variabel yang bisa digunakan terbatas hanya dua. Penggunaan tiga variabel akan sangat sulit dilakukan. Fungsi tujuan max 54x1 ditambah 23x2. Fungsi batasan 5x1 ditambah 3x2 lebih kecil dari 30. 5x1 ditambah 8x2 lebih kecil dari 40. x1 per x2 lebih besar dari x0. Sekarang kita mencari x1 dan x2 pada batasan-batasan tersebut dengan cara mengubah salah satu nilai x1 atau x2 menjadi 0. Nah, 5x1 ditambah 3x2 lebih kecil daripada 30. Nah, 5x1 ditambah 3x2 sama dengan 30. 3x2 sama dengan 30. x2 dibagi 3. X2 nya itu 10, nah X1 nya itu 1. Nah sekarang kita pindah ke X1. 5x1 ditambah 3x2 30. Nah 5x1 ditambah 3 dengan jadi udah kosong. Nah jadi 30. Nah X1 dibagi 5, X1 nya 6, nah X2 nya kosong. Oke, selanjutnya 5x1 ditambah 8x2 lebih kecil dari 40. 5x1 ditambah 8x2 sama dengan 40. 8x2 sama dengan 40. Nah, x2 nya 40 dibagi 8 sama dengan 5. Nah, x2 nya 5, x1 nya kosong. Nah, selanjutnya 5x1 ditambah 8x2 sama dengan 40. Nah 5x1 ditambah 8 kosong sama dengan 40. X1 sama dengan 40 dibagi 5 sama dengan 8. X1 nya 8, X2 nya kosong. Oke, selanjutnya kita mencari grafik. Nah, dari grafik di samping untuk menentukan titik terpotong dapat dicari dengan metode eliminasi. 5x1 ditambah 3x2 sama dengan 30. 5x1 ditambah 8x2 sama dengan 40. Nah, min 5x2 sama dengan 10. Nah, x2 nya 10 dibagi 5 sama dengan 2. X2 nya 2. Nah, sekarang yang di sebelahnya saya mengambil yang 5x1 ditambah 3x2 sama dengan 30. Nah, pindahin ke sebelah. Nah, 5x1 ditambah 3x2 sama dengan 30. 5x1 ditambah 3x2 sama dengan 30. Nah, 5x1 ditambah 6
sama dengan 30. 30 diambil 6 sama dengan 24. Nah, X1 nya 24. Nah, 24 dibagi 5 sama dengan 4,8. Nah, X1 nya 4,8. Oke, selanjutnya memasukkan titik terpotong tersebut ke dalam grafik. Nah, asiran ke dalam dan asiran keluar. Karena tanda fungsi batasan diketahui kecil sama dengan besar, maka titik terpotong diasingkan ke arah dalam. Setelah itu mencari fungsi tujuan dengan titik terpotong 4,8,2. Nah, 5x1 ditambah 23x2 sama dengan 58 4,8 tambah 23x2, hasilnya 259,2 ditambah 48 sama dengan 305,2. Nah, titik terpotongnya yaitu 4,8,2. Nama saya Ade Irma Rika Pangestu dengan NIM 6420573. Saya akan menjelaskan metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan dalam teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel, bisa lebih dari 2 variabel. Penemuan metode ini merupakan lompatan besar dalam riset operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap program komputer. Selanjutnya, kita masuk ke dalam soal simplex yang ke-8 ya. Di sini diketahui fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 5x1 ditambah 10x2 ditambah 4x3. Nah, dari fungsi tujuan ini kita ubah ke bentuk standar simplex ya, menjadi Z dikurang 5x1 dikurang 10x2 dikurang 4x3 sama dengan 0. Setelah itu diketahui fungsi kendala. Yang pertama adalah 2x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 15. Ini kita ubah ke bentuk kanonik menjadi 2x1 ditambah 5x2 ditambah s1 sama dengan 15. Untuk fungsi kendala yang kedua adalah 6x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 30. Ini kita ubah lagi ke bentuk kanonik menjadi 6x2 ditambah 2x3 ditambah s2 sama dengan 30. Untuk fungsi kendala yang ketiga adalah 4x1 ditambah 5x3 lebih kecil sama dengan 3. Ini kita ubah ke bentuk kanonik menjadi 4x2 ditambah 5x3 ditambah s3 sama dengan 3. Jadi setelah kita ubah ke bentuk kanonik itu di bagian belakangnya itu kita tambahin S1, S2, dan S3. Selanjutnya kita masuk ke tabel penyelesaian 1. Nah, cara mengisi tabel penyelesaian 1 ini adalah untuk baris Z kita ambil nilainya dari fungsi tujuan yang udah kita ubah ke bentuk simplex tadi. Dan untuk S2, S1, dan S3 itu kita ambil nilainya dari fungsi kendala yang kita sudah ubah tadi ke bentuk kanonik ya. Setelah kita masukin semua, yang pertama adalah kita mencari kolom kunci. Cara mencari kolom kunci adalah dengan melihat baris Z yang memiliki nilai negatif paling besar. Nah, di situ kan di baris Z yang paling besar itu adalah min 10 ada di kolom X2. Nah, berarti dari min 10, 5, 6, 0 itu kita tentukan sebagai kolom kunci. Setelah itu kita mencari baris kunci dengan cara kita harus menghitung dulu rasionya. Nah, cara menghitung rasio itu bagaimana? Caranya itu adalah RHS atau nilai kanan nih dibagi sama kolom kunci yang bersangkutan. Contohnya nih buat yang S1 RHS-nya itu kan 15. Kolom kunci yang bersangkutan berapa? 5. Berarti 15 dibagi 5 sama dengan 3. Selanjutnya
S2 30 dibagi 6 sama dengan 5. Selanjutnya 3 dibagi 0 sama dengan teter hingga. Teter hingga itu kan berarti kan besar ya. Nah, untuk menentukan baris kunci itu kita melihat nilai rasio yang paling kecil. Di situ kan yang paling kecil adalah 3. 3 itu ada di baris S1, berarti baris S1 kita tentukan sebagai baris kunci. Itu aku tandain warna kuning. Setelah itu kita mencari nilai elemen. Nilai elemen itu adalah perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Nah, di situ kan perpotongannya berapa? Antara perpotongan kolom X2 dan baris S1. Itu kan ada 5. Itu saya tandain warna hijau ya. Itu nilai elemennya, yaitu 5. Setelah kita menentukan kolom kunci, baris kunci, dan nilai elemen, kita harus mengubah nilai baris kunci. Rumusnya itu adalah baris kunci dibagi nilai elemen. Nah, baris kuncinya kan tadi berapa? 2, 5, 0, 1, 0, 0, 15 dibagi nilai elemen. Nilai elemennya tadi kan 5. Nah, berarti hasilnya adalah 2 dibagi 5 itu kan sama dengan 2 per 5. 5 dibagi 5 1, 0 dibagi 5 0, 1 dibagi 5 1 per 5, 0 dibagi 5 0, 0 dibagi 5 0, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, ini adalah nilai baris baru kunci ya, atau NBBK. Setelah itu nilai baris kuncinya itu kita masukin lagi nih ke dalam tabel. Kita ubahnya itu baris S1 saja, baris Z, S2, dan S3 itu nggak usah diubah ya, itu mengikuti tabel yang sebelumnya. Hanya baris kuncinya saja yang diubah. Setelah kita ubah, kita mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Nah, ini maksudnya kita mengubah nilai baris Z, S2, dan S3. S1-nya nggak usah, karena kan kita tadi sudah cari ya sebelumnya. Selanjutnya kita mencari nilai baris Z ya. Diketahui baris lama min 5, min 10, 4, 0, 0, 0, 0. NBBK-nya min 10 ini kita peroleh dari kolom kunci yang bersangkutan. Lalu kita masukin nilai baris baru kuncinya 2 per 5, 1, 0, 1 per 5, 003. Lalu kita hitung, yang pertama kita kalikan dulu nih, min 10 dan 2 per 5. Itu kita kalikan hasilnya min 20 per 5 atau min 4. Setelah itu kita kurangkan, min 5 dikurang min 4. Itu akan diperoleh hasil min 1. Begitupun seterusnya, nanti akan diperoleh baris baru, yaitu min 1, 0, min 4, 2, 0, 0, 30. Selanjutnya, mencari baris S2. Diketahui baris lama 0, 6, 2, 0, 1, 30. Lalu kita masukin NBBK-nya. 6 itu diperoleh dari kolom kunci yang bersangkutan di S2 ya. Kita masukin NBBK-nya 2 per 5, 1, 0, 1 per 5, 003. Setelah itu kita hitung, yang pertama 6 dikali 2 per 5. Ya, itu akan diperoleh hasil 12 per 5. Lalu 0 dikurang 12 per 5, itu hasilnya min 12 per 5. Begitupun seterusnya, nanti akan diperoleh hasil min 12 per 5, 0, 2, min 6 per 5, 1, 0, 12. Setelah itu, kita mencari nilai baris S3. Diketahui baris lamanya itu adalah 4, 0, 5, 0, 0, 1, 3. Dan NBBK-nya adalah 2 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 03. 0 itu dari mana yang bagian depan? Nah, itu kita peroleh dari kolom kunci yang bersangkutan pada baris S3. Setelah kita hitung, nanti akan diperoleh hasil 4, 0, 5, 0, 0, 1, 3. Nanti angka-angka tersebut kita masukin ke dalam tabel penyelesaian 2. Ini adalah tabel penyelesaian 2. Tabel penyelesaian 2 ini angka-angkanya kita peroleh dari yang sebelumnya kita cari tadi. Kita masukin angka-angkanya. Setelah itu kita lihat di baris Z itu masih ada yang negatif atau enggak. Karena perhitungan akan selesai jika nilai baris Z itu telah positif semua ya.
Cuman karena ini kita lihat ternyata masih ada nih yang negatif, ada di min 1 dan min 4. Kembali lagi ke cara yang pertama, kita lihat mana yang memiliki nilai negatif paling besar. Karena itu untuk menentukan kolom kunci. Di situ kan yang paling besarnya itu adalah min 4 ya, di baris Z ya. Min 4 itu ada di kolom X3, berarti kolom X3 itu kita tentukan sebagai kolom kunci. Setelah itu kita mencari baris kunci dengan cara menghitung nilai rasio yang paling kecil ya. Di situ nilai rasio yang paling kecil adalah 0,6. Nah, 0,6 itu ada di baris S3 dan baris S3 itu kita tentukan sebagai baris kunci. Setelah itu kita mencari nilai elemen. Nilai elemen adalah perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Di situ perpotongannya itu ada di 5 ya. Jadi 5 itu kita tentukan sebagai nilai elemen. Dari tabel penyelesaian 2 tadi, setelah itu kita mengubah nilai baris kunci ya. Caranya itu adalah baris kunci dikurang nilai elemen. Baris kuncinya kan adalah 4, 0, 5, 0, 0, 1, dan 3. Nilai elemennya adalah 5. Nah, nanti kita bagi akan diperoleh hasil 4/5, 0, 1, 0, 0, 1/5, dan 3/5. Nah, nilai baris baru kunci ini kita masukin lagi nih ke dalam tabel ya. Kita ubah baris kuncinya aja. Kalau nilai pada baris Z, X2, dan S2 itu tidak usah diubah ya. Setelah itu kita mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Rumusnya itu adalah baris lama dikurang koefisien kolom kunci bersangkutan dikali NBBK. Ini caranya sama seperti sebelumnya ya. Nah, yang pertama kita menghitung nilai baris Z ya. Diketahui baris lamanya adalah min 1, 0, min 4, 2, 0, 0, dan 30. Dan NBBK-nya adalah yang tadi kita cari, 4/5, 0, 1, 0, 0, 1/5, dan 3/5. Min 4 ini adalah kolom kunci yang bersangkutan pada baris Z ya. Nanti akan diperoleh hasil 11/5, 0, 0, 2, 0, 4/5, dan 162/5. Setelah itu kita mencari baris X2. Diketahui baris lamanya adalah 2/5, 1, 0, 1/5, 0, 0, 3. Dan NBBK-nya 4/5, 0, 1, 0, 0, 1/5, 3/5. 0 ini 0 yang di bagian depan ini kita peroleh dari kolom kunci yang bersangkutan pada baris X2. Setelah itu akan diperoleh hasil baris barunya itu adalah 2/5, 1, 0, 1/5, 0, 0, 3. Dan yang terakhir kita menghitung baris S2. Nah, diketahui baris lamanya ini adalah min 12/5, 0, 2, min 6/5, 1, 0, dan 12. Dan NBBK-nya adalah 4/5, 0, 1, 0, 0, 1/5, dan 3/5. Duanya ini kita ambil dari kolom kunci yang bersangkutan pada baris S2. Setelah kita hitung, nanti akan diperoleh nilai baris baru untuk baris S2 ini adalah min 4, 0, 0, min 6/5, 1, min 2/5, dan 54/5. Hasil-hasil tersebut nanti kita masukin lagi nih ke dalam tabel penyelesaian 3. Fungsinya apa? Untuk kita lihat apakah nilai baris Z-nya itu masih ada yang negatif atau enggak. Ini adalah tabel penyelesaian 3. Untuk mengisi tabel penyelesaian 3 adalah kita memasukkan angka-angka atau nilai baris yang sudah kita hitung sebelumnya. Setelah kita masukkan, kita lihat pada baris Z apakah nilainya sudah positif semua atau masih ada yang negatif. Karena perhitungan akan selesai jika nilai pada baris Z itu sudah positif semua. Setelah kita lihat tabel tersebut, ternyata baris Z itu sudah positif semua, tidak ada yang nilai negatif lagi. Jadi kita sudah bisa masuk untuk menghitung fungsi tujuannya. Nah, dari tabel tersebut diketahui adalah nilai X1-nya sama dengan 0. Kenapa 0?
Karena pada basic itu kan, pada kolom basic itu tidak tertera ya nilai X1 gitu. Jadi X1-nya kita anggap 0. Tapi tidak apa-apa. Yang penting nanti pada saat menghitung fungsi tujuan, hasilnya itu harus sama dengan nilai kanan pada baris Z. Jika hasilnya sama, berarti perhitungan sudah benar. Nah, kemudian diketahui lagi nilai X2-nya itu adalah 3, nilai X3-nya adalah 3/5. Selanjutnya kita masuk ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu adalah 5x1 ditambah 10x2 ditambah 4x3. 5x1 itu kan berarti 5 dikali 0 ya, ditambah 10x2 itu sama dengan 10 dikali 3, ditambah 4x3 berarti sama dengan 4 dikali 3/5. Jadi 30 ditambah 12/5 itu akan diperoleh hasil 162/5. Nah, hasilnya kan sudah sama nih dengan nilai kanan pada baris Z. Berarti perhitungannya sudah selesai. Terima kasih. Saya Santi Florina Nadiak dengan NIM 64201303 akan menjelaskan metode transportasi NWC, di mana merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Dapat dilihat di tabel penyelesaian. Untuk baris A, kolom 1, ada permintaan 60, permintaannya 120, untuk C-nya permintaannya 50, dan untuk persediaan ada 100, 70, dan 60. Karena NWC ini mencari dari titik kiri paling atas, kita ambilnya dari baris A, kolom 1, dimana ada permintaan 60, kita ambil dari persediaan 100, kita turunkan ke bawah itu habis. Selanjutnya itu ada permintaan 120, persediaannya masih ada dari baris 1 di 100 di yang permintaan awalnya 60, jadi sisa 40. Jadi kita tuliskan 40, ke bawahnya lagi karena dia 120 masih kurang 80 lagi, kita ambil dari baris kedua. Baris kedua itu kolom kedua. Kolom kedua itu persediaannya itu 70, jadi kita ambil 70, masih kurang 10, kita ambil dari persediaan yang di kolom 3, kita ambil jadi habis. Di permintaannya C itu permintaannya 50, karena di kolom satunya habis, kolom 2 juga habis, di persediaannya itu tinggal 50, kita tuliskan totalnya 230. Nah, semuanya sudah selesai, kita tinggal menjumlahkan 60 dikali 20 ditambah 40 dikali 18 ditambah 70 kali 25 ditambah 10 kali 9 ditambah 50 kali 10. Kita menemukan 1200 tambah 720 tambah 1750 tambah 90 tambah 500, totalnya 4260. Jadi biaya transportasi untuk metode NWC ada di 4260. Perkenalkan, nama saya Di Jonathan dengan NIM 64201169. Di sini saya akan menjelaskan metode least cost. Metode least cost adalah pemberian prioritas pengalokasian pada tempat yang mempunyai satu ongkos terkecil. Jika ongkos terkecilnya lebih dari 1, pilih secara sembarang. Jika baris kolom atau yang dipenuhi seperti metode sudut barat laut, jika baik kolom maupun baris dipenuhi secara berbarengan, hanya satu yang disilang. Ulangi cara di atas sampai semua baris dan kolom tersilang. Dari contoh soal metode sudut barat laut, bagaimana jika diselesaikan dengan metode biaya terkecil? Baik, di sini saya akan menghitung cara metode least cost. Di sini bisa kita lihat cost yang terkecil itu berada di angka 9 yang berada di 3B. Karena persediaannya 60, permintaannya 120, maka kita tulis persediaan yang terkecil itu di angka 60. Lanjut, yang kedua ada di 2A, itu di angka kos yang terkecil 10. Karena persediaannya 70 dan permintaannya 60, maka kita tulis permintaan yang terkecil itu di angka 60. Lanjut,
Kos yang terkecil itu berada di angka 15. Karena persediaannya sisa 10, maka kita tulis persediaan yang terkecil itu 10 dan permintaannya itu 50. Lanjut. Kos yang terkecil selanjutnya itu ada di angka 17. Karena permintaannya 50, persediaannya 100, maka kita tulis 40. Karena sudah diambil dari kos yang terkecil di angka 15 sebelumnya. Lanjut. Kos yang terkecil selanjutnya itu ada di 18 yang berada di 1B. Karena persediaannya 100 dan sudah diambil dari kos yang sebelumnya itu 40, maka kita tulis 60 karena persediaannya sisa 60 dan permintaannya 120. Selesai. Dan saya lanjut perhitungan LC-nya. 60 dikali 18, 40 dikali 17, 60 dikali 10, 10 dikali 15, 60 dikali 9. Hasilnya 1080 ditambah 680 ditambah 600 ditambah 150 ditambah 540, itu hasilnya adalah 3050. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Trianti dengan NIM 6420863. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode FAM. Metode FAM merupakan pengembangan dari metode-metode sebelumnya, SS dan MODI. Perbedaannya terletak pada kemudahan, kecepatan, dan ketepatan perhitungan. Metode ini memberikan pemecahan awal yang lebih baik daripada metode sudut barat laut dan metode least cost corner, karena hasilnya mendekati optimum. Di sini ada beberapa langkah untuk menghitung metode FAM. Yang pertama, kita cari perbedaan dua biaya terkecil, yaitu terkecil pertama dan kedua, baik dari kolom maupun baris. Yang kedua, kita cari perbedaan terbesar antara baris dan kolom yang sudah tadi kita cari. Yang ketiga itu ada pilih biaya terendah, dan yang terakhir ada isi sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Kita masuk ke soalnya. Di sini ada dari A, B, C, 1, 2, 3. Dari A, nilai kosnya itu ada 20, 18, 17, 10, 25, 15, 20, 9, dan 10. Nah, langkah pertama sesuai petunjuk yang tadi, kita cari perbedaan atau selisih dari nilai kos 2 terendah. Dari yang selisih baris yang pertama itu ada di kolom B dan C, yaitu 18 dan 17. Jadi selisih barisnya itu ada 1. Yang di selisih baris yang kedua, di situ ada 15 sama 10, jadi selisihnya 5. Yang ketiga itu selisih yang terbesar, yang terkecil keduanya itu ada 10 dan 9, jadi selisihnya 1. Begitu juga yang selisih kolom, yang kolom A itu ada 20 sama 10, jadi selisihnya 10. Yang kolom B itu ada 18 dan 19, jadi selisihnya 9. Dan yang C ada 15 dan 10, jadi selisihnya 5. Langkah selanjutnya kan kita mencari perbedaan terbesar di antara selisih baris dan kolom itu. Di sini dapat kita lihat selisih yang paling besar itu ada di selisih kolom yang A dengan selisih 10. Selanjutnya kita lihat di mana nilai kos terendah di kolom A ini. Ternyata ada di 2A, yaitu dengan kos 10. Itu artinya kita akan memasukkan nilai di kos 10 ini. Kita lihat dulu di sini totalnya ada 70 sama 60. Berarti kan kita harus full akumulasikan semuanya. Karena batasnya yang ini 60, jadi kita masukkan 60 di 2A.
karena kolom 2A sudah penuh, yaitu di baris kedua sudah diisi 60, jadi di 1A dan 3A nya itu kita coret karena sudah penuh. Selanjutnya kita cari lagi mana perbedaan selisih dari kolom dan baris ini yang terbesar kedua, karena yang pertama tadi sudah yang kolom A, itu ada di kolom B dengan selisih 9. Lalu kita cari nilai kos terendahnya, itu ada di 9, yaitu di kolom di 3B. Jadi kita lihat dulu nih batasnya berapa penuhnya. Ternyata dia ada di 60 sama 120. Jadi karena yang terendahnya itu 60, jadi kita masukkan 60. Nah, berarti di baris 3 ini sudah penuh karena dia udah 60 dari yang 3B ini. Karena baru diisi 60 kan itu totalnya 120 kapasitasnya. Jadi kita cari lagi yang terendah, mana nilai kos yang terendah, yaitu ada di 1B dengan nilai kos 18. Kan ini kita baru keisi 60 di 3B, berarti kita akumulasikan sisanya di 1B, yaitu jadinya 120 dikurangi 60, jadi kita masukkan 60. Selanjutnya kita cari lagi selisihnya yang besar lagi, yaitu ada di kolom C dengan selisih 5. Jadi kita pilih lagi di kolom C ini yang mana yang kosnya terendah. Di situ ternyata ada di kos 10, yaitu di 3C. Tapi karena baris C sudah penuh, itu jadi 10-nya kita skip, kita lanjut ke yang terkecil keduanya, yaitu ada 15. Di sini kan di baris 2 itu kapasitasnya hanya 70 dan di 2A itu sudah diisi dengan 60. Jadi 70 dikurangi 60 sama dengan 10. Jadi C-nya itu kita isi dengan 10. Karena kapasitas di kolom C itu ada 50 dan kita baru mengisikannya 10 di 2C, kita akan memasukkan sisanya di 1C, yaitu 50 dikurangi 10 sama dengan 40. Jadi semua baris sama kolom sudah penuh semua. Kita akan mencari total PAM-nya, yaitu ada 60 kali 18, 40 kali 17, 60 kali 10, 10 kali 15, dan 60 kali 9. Ada 1080 tambah 680, 600 tambah 150 tambah 540 sama dengan 3050. Jadi total ini ada total FAM ada 3050. Perkenalkan, nama saya Sayuro dengan NIM 64201034 dari kelas 645G25. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai metode stepping stone. Metode stepping stone itu sendiri adalah metode untuk mendapatkan solusi optimal masalah transportasi atau transportasi cost yang minimum. Metode ini bersifat trial and error, yaitu dengan mencoba-coba memindahkan sel yang ada isinya atau stone, batu, ke sel yang kosong atau water, air. Bisa dilihat di sini saya menggunakan tabel NWC. Nah, dari tabel NWC ini terdapat 4 sel yang kosong. Yang pertama 1C, yang kedua 2A, yang ketiga 2C, yang keempat 3A. Yang pertama itu 1C. 1C itu jalannya ke bawah, jadi 1C, 3C, 3B, 1B. 1C, nah itu 17 dikurangin 10 ditambah 9 dikurangi 18 sama dengan min 2. Setelah itu sel yang kosong kedua itu 2A, dia jalannya ke samping, jadi 10 dikurangi 25 ditambah 18 dikurangi 20 sama dengan min 17. Yang ketiga itu 2C, dia ke bawah, jadi 15 dikurangi 10 ditambah 9 dikurangi 25 sama dengan min 11. Yang terakhir yaitu sel kosong yang terakhir itu 3A,
dia ke atas. Jadi 20 dikurangi 20 ditambah 18 dikurangi 9 sama dengan 9. Bisa dilihat di sini, unit yang paling besar yaitu 2A dengan nilai min 17. Jadi 2A digunakan untuk mencari nilai kolom yang baru dengan cara menambah atau mengurangi dengan nilai unit yang paling kecil. Pada jalan 2A, nilai unit yang paling kecil yaitu 40. Jadi di 2A 0 ditambah 40 sama dengan 40, di 2B 70 dikurangi 40 sama dengan 30, di 1B yaitu 40 ditambah 40 80, di 1A 60 dikurangi 40 sama dengan 20. Karena nilai kolom yang baru sudah ditemukan, maka kita bisa lanjut mencari sel kosong selanjutnya. Bisa dilihat di sini sel kosong itu ada 3. Yang pertama 1C, yang kedua 2C, yang ketiga 3A. Sel kosong yang pertama yaitu 1C. Dia masih sama seperti tabel yang pertama, jadi dia jalannya ke bawah dari 1C, 3C, 3B, 1B. Jadi 17 dikurangi 10 ditambah 9 dikurangi 18 sama dengan min 2. Sel kosong yang kedua yaitu 2C, sama juga seperti tabel yang pertama, dia ke bawah. Jadi 2C, setelah itu ke 3C, ke 3B, setelah itu ke 2B. Jadi 15 dikurangi 10 ditambah 9 dikurangi 25 sama dengan min 11. Selanjutnya itu yang 3A. Dia jalannya ke atas. Jadi ke 1 dari 3A ke 2A ke 2B, setelah itu ke 3B. Jadi 20 dikurangi 10 ditambah 25 dikurangi 9 sama dengan 26. Bisa dilihat di sini nilai minus yang paling besar itu min 11 dari 2C. Jadi 2C kita gunain untuk mencari kolom yang baru dengan cara menambah atau mengurangi dengan unit yang paling kecil. Di jalan 2C ini, nilai unit yang paling kecil itu 10. Jadi dari 2C 0 ditambah 10 sama dengan 10, di 3C 50 dikurangi 10 sama dengan 40, di 3B 10 ditambah 10 sama dengan 20, di 2B 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Nah, setelah kita mendapatkan nilai kolom yang baru, kita mencari lagi kolom kosong lainnya. Di sini bisa dilihat nilai sel kosong itu masih ada 2. Yang pertama 1C, yang kedua 3A. Untuk sel kosong yang pertama itu jalannya ke bawah. Jadi yang pertama tuh 1C, setelah itu ke 2C, ke 2B, setelah itu ke 1B. Jadi 17 dikurangi 15 ditambah 25 dikurangi 18 sama dengan 9. Selanjutnya sel kosong selanjutnya itu 3A. Jadi dia ke samping. Jadi 20 dikurangi 9 ditambah 25 dikurangi 10 sama dengan 26. Karena di sini sudah tidak ada nilai minus, jadi kita bisa melanjutkan ke perhitungan stepping stone-nya. Jadi 20 dikali 20 sama dengan 400, ditambah 80 dikali 18 sama dengan 1440, ditambah 40 dikali 10 sama dengan 400, ditambah 20 kali 25 sama dengan 500, ditambah 10 kali 15 150, ditambah 20 kali 9 sama dengan 180, ditambah 40 kali 10 sama dengan 400. Jadi nilai keseluruhannya yaitu 3470. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan pengucapan atau kata. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.